Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini masih senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah. Dan terutama rahmat itu adalah kasih sayang berupa kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa menjalani aktivitas mingguan kita, yaitu kajian kitab Rijal wa Nisa Hawla Rasulullah SAW. Dan yang paling penting masih ada bersama kita, yakni di samping kanan saya ada guru kita semua, yakni Al-Habib Nabil bin Hasan Al-Hindwan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib untuk minggu ini Habib? Alhamdulillah sehat Ustaz. Berkah doa antum dan doa semua para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Masya Allah. Kayaknya lebih bersemangat ya antum. Iya, alhamdulillah. Karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini, betul, kan episode sebelumnya saya sudah sempat jelaskan bahwa ini lagi suasana yang berbeda. Cuman waktu itu kebetulan lagi gerimis, jadi nggak bisa di luar. Sekarang ini alhamdulillah cuacanya lebih baik, cuacanya lebih bersahabat. Akhirnya kita bisa duduk di luar, masih di tempat yang istiqomah, yaitu Villa Quran. Insyaallah ini bisa diperhatikan, mungkin dilihat sama hadirin dan hadirat di belakang ini. Ada villa-villa yang luar biasa, cantik, indah. Yang mana ini semua adalah wakaf dari orang-orang dermawan yang dipakai untuk para orang-orang yang tidak mampu, yang terkena bencana atau segala macam, yang ingin menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan tetap melestarikan ilmu Al-Quran. Insya Allah manfaat sekali tempatnya, berkah sekali tempatnya. Dan mungkin barangkali dari para hadirin hadirat yang nonton pengen membantu dengan bantuan apapun, bantuan doa, bantuan apapun yang bisa diberikan, insya Allah Villa Quran ini sangat menjadi pilihan yang tepat dan cocok untuk bisa menjadi amal jariah yang bisa membawa keberkahan dan manfaat, bukan hanya kita lagi di dunia, tapi sampai nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dicari di Instagram, di Google, di manapun. Bahkan kalau seandainya mau ke sini pun, tertarik untuk ke sini, tempatnya indah sekali, luar biasa. Bisa di Google Maps, tulis saja Villa Quran. Searching gitu ya. Searching, gampang banget. Semuanya sekarang sudah dimudahkan. Insya Allah tempatnya berkah sekali, indah sekali. Bahkan ini tempat sudah banyak menjadi tempat tujuan untuk refreshing, betul, healing lah sekarang, healing dan segala macam, karena tempatnya dingin, asri, sejuk, adem, luar biasa sejuk. Dan barangkali yang mau kesini bisa ada kamar-kamar juga, ini insya Allah disewakan ya, dan mana dipakai untuk keperluan orang-orang yang belajar di sini menimba ilmu Al-Quran. Dan yang lebih pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada pengelola yang telah mengizinkan kami untuk bersilaturahmi ke sini. Insyaallah mengadakan kajian di sini. Penerimaannya begitu baik. Jaza, insyaallah bisa membawa keberkahan. Amin. Buat Villa Quran, buat kita juga semuanya yang hadir di sini, yang sama-sama mengkaji kitab Rijal wa Nisa Hawla Rasul. Insyaallah berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya para sahabat, Villa Quran menjadi tempat yang semakin berkah, amin, semakin maju, semakin jaya, semakin manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita lanjut Habib ya. Pembahasan yang kemarin kita selesai di kisah Ummu Sulaim yang sudah menikah dengan seseorang Malik bin Nadhar yang meninggal dalam keadaan musyrik. Dan ini kita melanjutkan ceritanya. Bagaimanakah kelanjutan dari Ummu Sulaim sepeninggal suaminya? Bagaimana kehidupan beliau mengarungi kehidupannya setelah peninggal suaminya dan memiliki anak yang bernama Anas bin Malik seperti yang Habib ceritakan tadi. Kita mulai saja Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullahu taala wa nafa'ana biha bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebentar Ustaz. Nih, mungkin para hadirin dan hadirat yang nonton, ini bunyinya apa? Ini bukan soundnya yang bermasalah ya.
Cuman kalau tempatnya apa alam gitu, alam pasti ada hewan-hewan yang bunyi itu, apa namanya? Nggak tahu. Tongkeret. Kalau di Kuningan kayaknya namanya tongkeret. Iya. Mungkin. Karena kita syutingnya di alam, jadi iya, makhluk alam ini, keluar semua ini. Kalau dilihat seperti ini malam, jadi nggak kelihatan. Makanya buat yang penasaran gimana sih tempatnya, langsung yang dijelasin, datang ke Villa Quran. Masya Allah. Kita lanjut Habib ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamurul ayyam ya abna'i wa yataqaddamu liyakhtubuha sayyidana Abu Talhah wa lam yakun qad aslama ba'du faqalat lahu amma inni fika raghibatun wa ma mithluka yuraddu walakinnaka rajulun kafirun wa ana muslimatun fa in taslam fadhalika mahri la as'aluka ghayrahu falamma syarahallahu sadrahu lil Islam wa nataqa bi syahadati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tazawwajathu wa kana dhalika mahraha. Wa hadha ya abnai a'dhamu mahrin li imra'atin fit tarikh wa isarahu. Masyaallah. Keren. Sini dijelaskan. Ya, coba diungkap lagi ini. Sebagaimana setelah berjalannya waktu dijelaskan di kitab ini dijelaskan oleh Syekh Ismail, setelah ditinggal oleh suaminya yaitu Malik bin Nadhr, datanglah seseorang untuk meminang, untuk melamar Ummu Sulaim, yaitu Sayyiduna Abu Talhah. Abu Talhah waktu itu tapi ngelamar dalam keadaan beliau masih belum masuk Islam. Sedangkan Ummu Sulaimnya sudah Islam. Akhirnya jawaban yang luar biasa. Ketika ini juga bisa menjadi pelajaran yang baik. Ketika kita dilamar, bukan kita yang dilamar, kita ini laki-laki ya. Betul. Kita ngelamar. Ketika ada wanita kemudian dilamar oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini kurang cocok dengan keinginannya, maka beri tolakan dengan penolakan yang baik. Yang halus. Yang halus, dengan kata-kata dan tutur kata yang baik, dengan cara yang baik, agar apa? Agar tidak pulang dengan sakit hati. Sama seperti ini. Ketika Abu Talhah datang, yang mana Abu Talhah dalam keadaan belum masuk Islam dan Ummu Sulaimnya sudah Islam, kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talhah, sesungguhnya aku memiliki raghibah kepadamu. Raghibah, memiliki ketertarikan. Nah, ini mengingatkan kepada cerita Al-Fagir sendiri, yang mana berkaitan dengan Habib Umar. Masya Allah, ada hubungannya dengan Habib Umar kalau sudah bahas-bahas raghibah ini. Ketika Al-Fagir di Darul Mustafa, ketika di khidmah di rumah Habib Umar, di tahun terakhir, beberapa bulan sebelum pulang, Al-Fagir datang ke Habib Umar. Ya Habib, ini urusannya nikah soalnya. Jadi karena tahun terakhir nih. Sudah kepikiran untuk pulang ke Indonesia. Jadi kepikiran untuk nikah. Akhirnya Fagir bilang sama Habib, wahai Habib, Al-Fagir ini sudah 4 tahun di sini, yang mana dapat izin dari guru Habib Quraisy dan dari orang tua, sudah musyawarah juga. Insya Allah setelah 4 tahun mau pulang. Habib Umar, nah terus dilanjutkan, Al-Fagir ada keinginan untuk menikah. Antum terang-terangan gitu? Iya. Oh, kita sama Habib Umar ini curhat, Ustaz. Itu kerennya Habib Umar. Habib Umar ini luar biasa. Kalau seandainya belum duduk dengan Habib Umar, haibah, takut. Tapi ketika sudah duduk, nggak mau pisah. Masya Allah. Sama dengan karakternya Nabi. Orang-orang yang mendapatkan sirnya Nabi, nurnya Nabi, seperti itu akhirnya. Ketika kita melihat dari jauh, takut iya, betul. Sungkan kayak malas yang mau ngedeket. Tapi ketika sudah duduk, susah untuk berpisah. Pengen lama-lama. Itu kan sifatnya Nabi seperti itu katanya. Akhirnya seperti itu. Kita bilang sama Habib Umar, ya Habib, Ana punya keinginan dan tawaran dari Ana punya mama. Ana pengen dipasangkan dengan perempuan ini yang sekarang jadi istri Ana. Betul. Akhirnya ditanya sama Habib, hal indak raghbah. Bukan hal tuhibbuha, enggak. Apakah engkau cinta kepada dia? Enggak. Hal indak raghbah. Apakah engkau punya perasaan tertarik kepada wanita itu? Berarti kata-kata mahabbah sama raghbah beda. Kalau mahabbah ini timbul setelah nikah, Ustaz. Oh gitu. Ya. Ini dalam kajian Islam ya, dalam kajian Islam. Bukan cinta yang ada di pasaran di luar sekarang, ini nggak jelas sudah cintanya. Pacaran umur 16 tahun SMP dan segala macam, bilangnya aku cinta kamu, gombal. Ujung-ujungnya ketahuan sama orang tuanya, kabur. Betul. Nah,
cinta ini timbul setelah nikah, itu cinta, itu mahabbah. Kalau perasaan tertarik sebelum kita nikah itu roghbah. Dan itu manusiawi ya mungkin. Iya, kita ngelihat apakah ada perasaan tertarik, kata Habib Umar. Naam Habib, khalas bismillah. Masya Allah. Kata Habib, khalas bismillah. Ya, khair. Sudah. Jawaban yang diharapkan. Jadi keluar dari ruangan yang bertemu dengan Habib itu alhamdulillah. Sesuai yang diharapkan. Apalagi yang sekarang jadi mertua anak ini muridnya Habib Umar. Jadi kalau sudah musyawarah dengan Habib Umar setuju. Jadi mertua udah nggak bisa nolak kan. Alhamdulillah, memang jalannya dipermudah. Masya Allah. Sama seperti ini, ketika Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha, dia memberikan jawaban yang luar biasa. Amma inni fika raghibah, sesungguhnya aku memiliki ketertarikan kepadamu. Wa ma mithluka yurad, dan tidak bantas orang yang sepertimu itu ditolak. Ya. Walakinnaka rajulun kafir, akan tapi engkau seorang laki-laki yang masih dalam keadaan kafir. Wa ana muslimah, dan aku adalah seorang yang sudah muslim, sudah iman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau seandainya engkau masuk Islam, maka jadikan masuk Islammu itu sebagai mahar engkau menikahiku. Dan aku tidak akan meminta mahar apa-apapun selain masuknya engkau dalam keadaan Islam. Masuk Islam jadikan mahar. Udah, maharnya makanya dikatakan di sini wa hadza ya abnai a'dhamu maharin. Paling besarnya mahar dan paling gampangnya di dalam sejarah Islam. Luar biasa. Maharnya masuk Islam, tapi masuk Islam ini juga sesuatu yang besar. Karena tidak bisa main-main, berbeda dengan orang-orang sekarang. Naudzubillah. Mereka menjadikan alasan, ya sudah saya mau masuk Islam, tapi engkau mau nikah dengan saya. Akhirnya dia masuk Islam dengan terpaksa. Dia masuk Islam main-main. Sudah dinikahi, punya anak, kemudian dia murtad lagi. Akhirnya istri, banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang cerita Ustadz sini juga seperti itu. Jadi abahnya murtad lagi, umminya fikroh, umminya kebingungan. Karena dia belum siap untuk mengurus anaknya sendirian. Akhirnya dipasrahkan kepada orang yang mau mengurus, dan Masya Allah sekarang dia menjadi orang yang semangat di dalam menghafal Al-Quran, semangat dalam belajar. Sama seperti ini. Ini adalah yang diminta luar biasa besar, dan tidak meminta, bukan minta sertifikat rumah, bukan minta kunci mobil, enggak minta apa. Sekarang kan lagi booming pernikahannya seorang artis. Ketika saya terima nikah dan kawinnya, siapa Fulanah binti Fulan, dengan mahar, dengan mas kawin, seperangkat perhiasan emas berapa gram, berlian berapa gram, uang dolar, uang real, uang rupiah. Luar biasa, kata anak. Ini siapa yang dinikahin ini? Ini anaknya raja harusnya. Ternyata orang biasa yang dinikahi, Masya Allah. Maka menikahi Ummu Sulaim ini harusnya maharnya jauh lebih luar biasa. Orang seperti beliau. Akan tapi beliau tidak minta apa-apa kecuali engkau masuk Islam, jadikan itu sebagai mahar. Dan di sini saya juga tertarik dengan kata-kata Muslim. Dia nggak malu untuk mengatakan saya juga tertarik sama kamu. Padahal perempuan. Iya. Gitu, karena ada ketertarikan. Abu Talha seorang yang gagah, seorang yang haibah mungkin. Ayo kita lanjut Habib ya. Dan ini juga beliau kan janda, Ustaz. Ini udah punya anak. Sudah punya anak dan beliau janda. Biasanya sifatnya malu itu ada di wanita yang perawan. Harusnya. Tapi bukan berarti yang janda nggak punya malu. Jangan sampai ini yang nonton dijadikan alasan untuk nggak malu. Nggak. Wanita itu kental dengan malunya. Akan tapi yang perawan itu jauh lebih harus punya rasa malu. Bahkan di Tarim sana, Ustaz, ketika wanita itu masih perawan, dia itu merasa malu ketika wajahnya dilihat oleh perempuan yang sudah nikah. Perempuan dilihat perempuan, ya. Tapi yang melihat ini sudah nikah, dia punya perasaan malu. Padahal ini ya satu jenis gitu ya. Bukan hanya itu, banyak di rumah yang di Hadramut yang masih kental dengan zaman ini dulunya ya. Orang-orang yang perawan itu nggak mau ngelepas kerudung keluar dari kamarnya. Untuk dilihat ayahnya, dia nggak mau kelihatan rambutnya. Padahal mahram. Ayahnya, saudaranya, dia nggak mau kelihatan rambutnya. Saking malu. Malunya. Karena perasaan malunya.
itu harta paling berharga bagi seorang wanita yang masih perawan. Maka kalau seandainya ini perawan, ternyata nggak malu, nah perlu dipertanyakan. Itu malu-maluin. Jadi malu-maluin. Mungkin tidak ada salahnya ketika kita hanya mengatakan, aku sebenarnya tertarik sama kamu, nggak ada masalah gitu. Karena ternyata dengan perkataan seperti itu, akhirnya Abu Thalhah baca syahadat, mengikrarkan syahadat, kemudian menikahi. Wahada ya abnai a'dhamu mahrin, paling besarnya mahar li imra'atin bagi seorang wanita fit tarikh, di dalam sejarah. Wa isarahu, dan paling mudahnya, nggak harus mengeluarkan emas, wala berlian, wala unta merah, wala sertifikat rumah. Hakata. Tapi kalau zaman sekarang bukan masalah mas kawin itu mahar atau mahar, tapi trending atau enggak. Iya. Sekarang itu nikah hukumnya sebenarnya gampang. Yang ruwet itu adat. Iya. Wah, yang ruwet itu gengsi. Betul. Saya sebenarnya setuju dengan ini anak laki yang datang ke sini buat apa? Buat menikahi anak saya, meminang anak saya, sebenarnya saya setuju. Cuman tetangga saya yang anaknya temannya anak saya itu dinikahi sama dokter. Loh, masa anak saya dapatnya? Aduh, gengsi berarti. Padahal ya Allah, bukan menjadi jaminan kebahagiaan seseorang dilihat dari titelnya, dilihat dari pekerjaannya. Berapa banyak Allah buktikan orang yang di atas bisa terjadi langsung ada di bawah, dan orang yang di bawah bisa Allah angkat menjadi orang yang ada di atas. Betul. Kita lanjut Habib ya. Nah, cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yadhkuru an saja'atiha annaha kanat yawma Hunain tuski al-atsha wa tudawil jarha minal muslimina wa kanat tahtafidu bi khanjar ala wastiha wa hiya hamilun bi Abdillah bin Abi Thalhah. Wa sa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an hadzal khanjar faqala ma tasna'ina bih ya Ummu Sulaim. Qalat aradtu indana ahadun minhum minni ta'antuhu. Wa an sabri Ummu Sulaim. Cukup apa? Ini barusan sudah dijelaskan bagaimana setelah ditinggal sama suaminya yang pertama, kemudian dilamar, kemudian menikah dengan Abu Thalhah, kemudian yang bisa dipelajari bagaimana luar biasa beliau menghargai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad. Itu jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Beliau tidak meminta apa-apa, cukup dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, maka jadikan itu sebagai mahar. Itu yang pertama, mungkin pelajaran bagi kita semua, bahwa iman kepada Allah, mengorbankan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Nabi Muhammad, itu jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diceritakan di sini bagaimana keberanian daripada seorang Ummu Sulaim, sebagaimana yang dijelaskan bahwa ketika di perang Hunain, beliau ini memberi minum orang-orang yang haus. Menurut antum kira-kira orang perang itu haus nggak? Ya, pasti ya. Pasti haus. Berarti semuanya haus, nggak ya kan? Betul. Berarti berapa banyak orang yang mau dikasih minum? Berapa banyak orang yang akan diperhatikan untuk diberikan minuman olehnya? Berarti secara tidak langsung dia harus masuk ke dalam medan perang untuk memberikan orang-orang minum. Luar biasa beraninya. Wa tudawil jarha, mengobati orang-orang yang terkena luka. Oh, medisnya berarti gitu. Medis, ya. Medis ini paling bahaya, Ustadz. Iya. Iya, karena persiapannya dia untuk mengobati, bukan untuk berperang. Nggak bawa senjata lagi. Akan tapi ini wa kanat tahtafid bi khanjar ala wastiha. Dia membawa di punggungnya belati untuk persiapan. Wahya hamilun bi Abdillah ibn Abi Thalhah. Sedang dalam keadaan hamil. Luar biasa pengorbanannya. Wa sa'alahan Nabi an hadal khanjar, ditanya sama Nabi perkara di punggungnya yang ada belati tadi. Faqala matasna'ini bihi ya Ummu Sulaim, apa yang engkau akan perbuat dengan khanjar tadi, dengan belati tadi Ummu Sulaim? Kalau seandainya mereka ada yang macam-macam, ya Rasulullah, ya ana tusuk gitu loh. Simple ya. Kalau mereka nggak macam-macam, ya tetap standby di punggung. Kalau merekanya macam-macam, ya bela diri, karena bela diri itu wajib. Iya, betul. Luar biasa. Perempuan dulu, Ustaz, beraninya bukan hanya
bukan hanya kalau sekarang perempuan sekarang nangkap cicak itu berani, itu sudah merasa orang paling berani nangkap cicak. Padahal lihat orang dulu. Perang. Dicontohkan Ummu Sulaim. Bahkan ketika nyawanya akan dikorbankan, ketika kita masuk ke dalam peperangan Hunain, kita itu sudah 50-50. 50% hidup, 50% mati. Tapi lihat beraninya. Padahal seandainya Ummu Sulaim tinggal di rumah, apakah Nabi akan marah? Tidak marah. Ummu Sulaim standby di rumah, nunggu orang-orang yang lagi perang. Apalagi hamil ya. Apalagi hamil. Kemudian setelah perang selesai, tanya gimana tadi perangnya, ajib apa enggak, menang apa enggak, kan bisa ya? Enggak bakal dimarahin teman. Tapi kepeduliannya kepada Nabi Muhammad, kepeduliannya kepada umat Nabi Muhammad, kepeduliannya kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan beliau ingin memberikan sumbangsih lebih untuk agama ini ya. Manfaat kepada agama ini, kepada orang-orang yang ikut berperang di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cerita tentang keberaniannya. Ya. Kita akan nanti insya Allah ya akan dibahas tentang sabarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kisah Ummu Sulaim. Wa an sabri Ummu Sulaim wa quwwati imaniha wa ridhaha bi qada'illah laha fi dhalika mawqif yadribu bihi al-amthal an quwwati sabriha wa hilmiha. Wa minan nadir an nara imra'atan taf'alu ma fa'alat Ummu Sulaim. Wal mawqif bi ikhtisarin annahu kana li Abi Talhah ibnu Maridin min Ummu Sulaim famata falamma jaa wa sa'alahu anhu qalat laqad istaraha wa taqsidu innahu qad mat wa dhannahu wa annahu naim ya Allah faqaddamat lahu al-asha fa akala wa shabi'a wa tazayyanat lahu ajmal min kulli marratin kama taf'alu zawjah li zawjiha fa asaba minha falamma ra'at innahu akala wa shabi'a wa asaba minha akhbarathu bi mauti ibnihi faghadiba lidzalika ghadaban shadidan wa dhahaba fi sabah lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bima fa'alathu Ummu Sulaim fa'ajabahu an-nabi bi sabriha wa ridha faqala hal arastum lailah qala na'am faqala sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi lailatikuma. Masya Allah, diceritakan di sini luar biasa, ceritanya ini luar biasa ya Allah. Dan ini sangat-sangat cerita yang sulit untuk diikuti atau ditiru. Karena sabar ini datangnya dari hati. Kita tidak bisa paksakan. Tapi luar biasa kesabaran dari hatinya Ummu Sulaim ini. Dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kepada setiap apapun yang dijadikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada satu kejadian di mana kesabarannya Ummu Sulaim ini benar-benar diuji oleh Allah. Yang katanya sangat jarang sekali kita bisa melihat sabarnya seseorang seperti sabar yang dimiliki oleh Ummu Sulaim. Satu waktu Ummu Sulaim ini punya anak dengan Abi Talhah, anaknya sakit. Anaknya sakit. Kemudian ketika Abu Talhah dalam keadaan keluar dari rumah, ternyata anak yang sakit ini meninggal. Meninggal dunia. Kemudian datang suaminya ke dalam rumah. Ini belum tahu, Bib. Belum tahu, suaminya belum tahu. Ditanyakan, bagaimana keadaan anak kita? Dijawab sama Ummu Sulaim, sesungguhnya anakmu sedang istirahat. Masya Allah. Yang dimaksud istirahat ini adalah istirahat selamanya. Tidak ada kebohongan di dalam kalimat istirahat. Karena ini mati adalah istirahat yang paling damai, Ustaz. Ya. Ketika matinya kita akan bertemu dengan surga, akan bertemu dengan nikmat kubur, maka istirahat yang paling damai. Waliyadzubillah, ketika setelah mati akan mendapatkan siksaan dan cobaan, siksaan kubur dan neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita. Amin. Kemudian dijawab bahwa anakmu sedang istirahat. Akhirnya wa dhanna annahu naim. Ini si suaminya. Suaminya nyangka bahwa anaknya yang dimaksud istirahat adalah sedang tidur. Ketika sudah datang waktunya Isya, akhirnya dihidangkan makan malam kepada suaminya oleh Ummu Sulaim. Suaminya makan. Luar biasa. Sampai makan dalam keadaan kenyang. Setelah kenyang, Ummu Sulaim ini berdandan, berias dengan cantik yang lebih dari cantik, lebih dandanannya dibandingkan dandanan dari malam-malam sebelumnya. Spesial lah ini. Secantik mungkin, berdandan semaksimal mungkin. Akhirnya
Karena cantiknya seorang istri dan dandannya seorang istri, terjadilah apa yang telah terjadi antara suami istri tersebut di malam itu. Makanya ini juga pelajaran buat istri, dandan untuk suami. Jangan dandan untuk keluar, jangan dandan untuk acara, jangan dandan untuk arisan, jangan dandan untuk acara pernikahan apa segala macam, tapi dandan niatkan untuk suami, karena setiap bedak yang diusapkan akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala. Setiap lipstik yang diusapkan akan bernilai pahala. Setiap celak yang digunakan kemudian diniatkan, apalagi diniatkan sunnah Nabi, akan bernilai pahala kalau untuk suami. Berarti wanita gampang banget itu. Gampang banget. Istri itu paling gampang masuk surga, tapi paling gampang juga masuk neraka. Hati-hati. Makanya ridhonya suami itu dahulukan, kebahagiaannya suami dahulukan, maka insya Allah ridhonya Allah pasti didapat bersama dengan ridhonya suami. Kemudian setelah terjadi apa yang telah terjadi di malam itu, kemudian dikabarkan setelah berhubungan, setelah kenyang, makan dan segala macam, dikabari bahwa anaknya sudah meninggal. Masya Allah. Faghadiba lidzalika ghadaban syadida. Marah luar biasa, marah karena apa yang telah terjadi. Kasih makan, berdandan, hubungan badan, kemudian baru dikasih tahu bahwa anaknya meninggal. Paginya si Abu Talha datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang telah terjadi, apa yang telah dikerjakan oleh Ummu Sulaim. Fa'ajaban Nabi bisabriha. Betapa takjubnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabarnya Ummu Sulaim. Seorang ibu pasti perasaan sayang itu kayaknya lebih besar kepada anak dibandingkan yang lebih seorang histeris ayah. Ibu ya begitu. Nah, iya. Yang lebih histeris, yang lebih sedih apa segala macam. Ini malah enggak. Ibunya sabar, ibunya bukan santai. Bisa sakit hati pasti. Gitu ya. Tapi sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Maka sampai Nabi takjub dengan kesabarannya dan ridhonya kepada qadanya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Hal arastumul lailah?" Haris. Apakah engkau jadi pengantin tadi malam? Biasanya Nabi halus. Hal arastumul lailah. Iya. Enggak vulgar bahasanya Nabi, luar biasa. Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, tadi malam kita jadi pengantin. Faqala barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua di malam tadi malam. Ya. Ini akhirnya berkahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan hadir cerita yang luar biasa dari sahabat yang luar biasa yang insya Allah akan dilanjutkan lagi nih. Sekalian ini kayaknya sedikit lagi soalnya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaladat lahu bi barakati du'ain nabi lahuma fi hadhihi lailah ghulaman dhahabu bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahannakahu bi tamratin wa sammahu Abdullah. Wa yaqulu ba'dhum wallahi laqad ra'aitu lahu asyrata abna'in kulluhum hafidhu kitaballah ta'ala. Wa li hadhihi al-makanah wal manzilah al-aliyah li ummi Sulaim faqad zaraha an-nabi fi baitiha wa shalla indaha tatawwu'an wa qala ya ummu Sulaim idza shalaiti al-maktubah faquli subhanallah asyran walhamdulillah asyran wallahu akbar asyran thumma sallillah azza wa jalla ma syi'ti fa innahu yuqalu laki na'am na'am na'am. Rahimahullah wa radiya an Sulaim fahiya bisabriha wa syaja'atiha wa wara'iha wa hikmatiha uswatun hasanah likulli imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir. Na'am ya Allah. Kemudian setelah yang terjadi malam itu dan mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Abu Talha dengan berkahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak laki-laki yang diantar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditahnik oleh Nabi. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, tahnik ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Siapa yang memberi contoh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Siapa orang yang dikasih tahnik, yang ditahnik oleh Nabi? Abdullah bin Abu Talha. Apa itu tahnik? Tahnik itu mengambil berkah dari Nabi kalau dulu, kemudian dari orang-orang soleh, dari ulama. Makanya untuk orang-orang sekarang ini ketika lahir bawa ke orang-orang soleh, habaib, orang-orang alim. Untuk apa? Untuk ditahnik, yaitu dengan makan kurma, kemudian kurma yang sudah dikunyah halus itu
dimasukkan ke mulutnya si bayi untuk mengambil keberkahan dari orang soleh dan orang alim tadi. Sebagaimana Abdullah ibn Abi Talha ditahnik dengan tamar, kemudian Nabi yang memberikan nama Abdullah ibn Abi Talha. Spesial banget. Tahnik ini sunnah, makanya boleh diterapkan, jangan ragu mulai dari sekarang. Tahnik ini contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad. Siapa yang ditahnik? Banyak, bukan hanya Abdullah ibn Abi Talha. Siapa namanya? Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, ditahnik oleh Nabi. Bahkan bukan hanya dengan tamar, berarti harus dengan tamar. Bukan tamar intinya tahnik, tapi air liur daripada orang yang soleh itu. Iya, kayak Sayyidina Hasan waktu kehausan luar biasa, sama Nabi ditahnik dengan air liurnya Nabi sampai hilang dahaganya. Minum air liurnya Nabi, luar biasa air liurnya Nabi. Wa yaqulu ba'duhum wallahi laqad ra'aitu lahu asyrata abna kullihim hafidhu kitabillah. Katanya, demi Allah aku melihat anaknya Abdullah itu ada 10 anak, seluruhnya hafal Al-Quran. Masya Allah. 10 anak seluruhnya hafal Al-Quran. Betapa bangganya punya anak yang hafal Al-Quran. Kalau seandainya satu anak sudah bisa memberikan mahkota di surga nanti kepada kedua orang tuanya, lantas bagaimana kalau kita punya 10 anak semuanya hafal Al-Quran? Maka jangan ragu untuk seluruh orang tua yang punya anak, didukung anaknya untuk menghafal Al-Quran, dibawa ke tempat manapun yang bisa mendukung mereka untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Agar apa? Agar mereka bukan hanya memberikan manfaat di dunia, tapi menjaga kemanfaatannya nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meletakkan mahkota di kepala orang tuanya. Nih, Villa Quran, Masya Allah, tempatnya Al-Quran. Bawa anak antum semuanya ke sini. Insya Allah di sini tempat yang paling, Masya Allah, paling berkah, paling sangat mendukung anak-anak untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Walihadal makanahul manzilah al-aliyah li Ummi Sulaim, katanya. Ini adalah derajat yang tinggi sebenarnya bagi Ummu Sulaim, keadaan yang luar biasa mulia bagi Ummu Sulaim. Sebagaimana pernah satu waktu Nabi SAW berkunjung kepada Ummu Sulaim di rumahnya. Kemudian Nabi sholat di rumahnya, sholat sunnah. Wa qala ya Ummu Sulaim, kalau seandainya engkau sholat fardu, maka bacalah subhanallah 10 kali, dan alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali, tsumma sallillah, kemudian is'alillah, yakni mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyikti, apapun yang engkau kehendaki setelah baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, fa innahu yuqalu laki na'am na'am na'am. Allah akan berkata kepadamu, iya, 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 engkau minta berkah, iya, engkau minta rezeki, iya, engkau minta kesehatan, iya, engkau minta dunia berkahnya, dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga, ini pelajaran dari Nabi Muhammad, bukan hanya untuk Ummu Sulaim, tapi untuk kita semua. Baca setelah salat maktubah, setelah salat fardu, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 10 kali semuanya, insya Allah menjadi amalan. Jangan sekali-kali kita sholat kemudian setelah salam langsung bangun langsung kabur. Apalagi baru sholat, lebih menghina lagi ketika baru sholat langsung ngambil HP, buka HP, ngelihat HP tuh subhanallah, astagfirullahaladzim, nggak ada perasaan istighfar sama sekali. Orang ngelihat HP, yang dilihat grup WhatsApp, yang dilihat status. Ya makanya ada orang selesaikan dulu. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Aywa, istighfarnya kita benar. Istighfarnya kita ini lebih berhak untuk kita istighfari dibandingkan sholatnya kita. Allahumma hdina fiman hadait, insyaallah. Semoga Allah merahmati dan meridai Ummu Sulaim. Amin. Dengan sabarnya Ummu Sulaim, beraninya Ummu Sulaim, waraknya Ummu Sulaim, dan hikmah daripada kehidupannya yang bisa menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk kita semua, bukan hanya kepada seluruh perempuan, akan tapi bahkan laki-laki banyak bisa mengambil contoh daripada kehidupan Ummu Sulaim. Bukan hanya perempuan yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tapi seluruh manusia yang mau mengambil manfaat daripada ceritanya Ummu Sulaim. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan keberkahan dari para sahabat Nabi Muhammad, wabil khusus Ummu Sulaim. Baiklah saudara, dengan berakhirnya cerita Habib tadi yang memberikan berupa kalimat dari riwayat Ummu Sulaim, subhanallah walhamdulillah Allah akbar masing-masing 10 kali, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini Habib ya. Sekaligus berakhir pula cerita Ummu Sulaim
dan kita akan ketemu lagi dengan cerita selanjutnya. Untuk ke sahabat yang selanjutnya, maka jangan lupakan dan jangan lewatkan kita, stay terus sama kita di waktu dan jam yang sama. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.